Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kita boleh ada sampai saat ini. Bertemu kembali dalam program Satu Hari di Pelataran Tuhan dengan satu tema, Tuhan selamanya di hatiku. Pastikan setiap kita mempunyai satu komitmen bahwa segala sesuatunya tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang ajaib. Mari pastikan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan beberapa waktu ke depan. Persiapkan hatimu untuk boleh menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami sadar kami ada sampai detik ini karena Tuhan. Kami boleh bernafas semua karena Tuhan. Biarlah senantiasa kami bersyukur dan berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Apapun yang terjadi bagi hidup kami tetap berkata Tuhan selamanya di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kita naikkan pujian sukacita bahwa Tuhan kita itu ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Biar dia disukakan dengan pujian kita. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan itu tetap ajaib. Selamanya Tuhan Yesus ajaib dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena itu mari datang kepada Tuhan, kita mau teduhkan hati kita di hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia, kita mau berdoa, biar roh kita, jiwa kita, tubuh kita kuat dan menjadi tangguh di hadapan Tuhan ketika kita ada dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang berkata, hanya Engkau yang kami sembah selama-lamanya Tuhan.
biar kami memiliki rasa rindu yang besar kepada Tuhan. Tidak melihat setiap jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan kerjakan atau doa-doa yang belum dijawab. Tapi kami belajar untuk tetap berkata, Tuhan selamanya di hatiku. Tidak ada alasan untuk kami kecewa. Tidak ada alasan untuk kami marah. Karena Tuhan sudah memberikan nafas hidup bagi kami sampai detik ini. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, haleluya. Syukur, 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 hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
Tuhan hadir di bait kudus-Nya ketika kita mencari Dia dengan segenap hati. Merindukan pujian ini dengan percaya dari hatimu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya jika orang itu datang dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Penuhi bait-Mu, amin, amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Oh Tuhan,
Yarararabayase, Yaranamakayamo, Jesus, 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 namamu ajaib selamanya Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tanganmu, bawa hatimu kepada Tuhan, naikkan syukurmu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan
padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupku ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupku ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Hiarana makaya sadamaya sene. Abba, Bapa, namamu besar, namamu ajaib selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang dipuji. Tetap Tuhan selamanya di hati kami. Tiada yang lain di hatiku, hanya Kau Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menguatkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami belajar untuk tetap memegang firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Mari teguhkan hati kami untuk memiliki pengharapan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya karyamu membuatku tak ragu. Janjimu kan digenapi pada waktumu. Tiada yang
mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya karyamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Mari dengan percaya, Engkau berkata hari ini, imanku tidak akan luruh Tuhan. Aku tetap percaya kepadamu, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya karyamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan luruh, namun semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Amin, amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku
segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh, Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari bawa hatimu, panggil Dia. Oh, Yesus, amin. Aku di tangan-Mu, Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Amin. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya Kau Tuhanku, amin, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya Tuhan di hati kami. Selamanya Engkau Tuhan, Kau terutama dalam hidupku. Oh, tiada seperti-Mu, Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan, tidak ada seperti-Mu. Mari bangkitkan setiap iman, bangkitkan setiap roh kami, bangkitkan setiap para pendoa-Mu.
untuk menjadi penengah antara Tuhan dan doa-doa yang dinaikkan. Bawa setiap kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan tanpa syarat apapun dan tidak tergoncangkan oleh situasi apapun. Karena Tuhan cukup bagiku, cukup bagi kami anak-anak. Jesus. Irapatakaya shehera manamaya. Ya Tuhan. Amin, amin. Berbicaralah Tuhan hari ini, supaya kami semakin diteguhkan dan menjadikan kami pribadi yang berkenan di hati-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba STH. Pakai hamba-Mu dan nyatakan apa yang menjadi mau. Untuk kami boleh menjadi pribadi yang boleh mempunyai satu komitmen. Tuhan selamanya di hati kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Shalom, selamat sore buat kita semua. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada siang hari ini. Dari Geraha Passion of Eagle, kita bersama-sama masuk dalam program Satu Hari di Pelataran Tuhan. Tema hari ini kita membahas 3 sesi Tuhan selamanya di hatiku. Saudara-saudara sekalian, di pagi hari saya telah membahas bagaimana seorang Paulus yang begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya dan Tuhan berbicara, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karuniaku supaya di balik kelemahan, di balik kesukaran, di balik kesulitan, kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Nah, di sore hari ini saudara-saudara sekalian, kita lihat ada satu peristiwa di mana peristiwa ini juga menjelaskan tentang sesuatu yang seringkali sama seperti yang kita alami. Ketika kita bergumul, ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu, tetapi Tuhan katakan tunggu, atau Tuhan tidak jawab apa-apa, tetapi menunggu waktu. Tuhan selalu jawab yang terbaik buat kita. Dalam Bilangan pasal 20 saudara ayat 7 sampai dengan 13. Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Ini merupakan perjalanan bagian akhir. Ya, perjalanan bagian akhir orang Israel menuju tanah Kanaan. Ini sudah detik-detik akhir saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi di sana, kita lihat sebuah kisah yang sangat mengharukan ketika bangsa Israel masih dalam proses pembentukan dan ketika mereka kehausan saudara, mereka sempat bertengkar dengan Musa. Mereka sempat saudara emosi satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 mulai kita lihat di sana Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Sekali lagi, perintah Tuhan kepada Musa, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya.
Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Nah saudara-saudara sekalian, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara-saudara sekalian, satu kalimat di sini dikatakan, karena kamu tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik, kalau kita meneliti dari firman ini, saudara, kalau kita melihat bagaimana hubungan Musa dengan Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan sama seperti seseorang dengan temannya sendiri. Kalau kita melihat hal ini, tidak mungkin kita berkata bahwa Musa tidak percaya. Kalau kita melihat ini, tidak mungkin Musa diragukan kepercayaannya, tidak mungkin. Berarti di sini yang dimaksud dengan karena kamu tidak percaya bukan masalah percaya, bukan masalah iman. Tetapi di sini dia justru cenderung kepada ketaatan, saudara. Ketaatan. Ketaatan ini menjadi sebuah topik yang menarik dan sekaligus menjadi topik yang harus disadari lebih dalam apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketaatan. Tuhan suruh berbicara kepada batu, tetapi akhirnya memukul 2 kali. Ini tidak tepat. Ini sangat tidak tepat. Saudara tahu, bagi kita orang percaya sekarang tidak mudah mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi dengan bergumul dari hari ke hari kita baca firman Tuhan, merenungkan firman, satu pasal setiap hari saja di tengah-tengah kesibukan kita sudah membuat kita lama-kelamaan semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, persoalannya bukan masalah mengerti. Persoalannya selain mengerti, ada tingkat akhir di mana mau melakukan dengan ketaatan dengan segala resiko. Orang yang tidak taat bukan karena dia tidak mengerti. Orang yang jatuh dalam dosa bukan karena dia tidak tahu bahwa dosa itu membawa maut. Orang yang tidak taat kepada Tuhan bukan tidak tahu dia bahwa itu sesuatu yang harus dibawa kepada Tuhan. Tapi seringkali karena dia hitung-hitungannya berbeda, kedagingannya tidak mau dimatikan. Sehingga kemauan sendiri, ego sendiri, ambisi pribadi sendiri yang menjadi utama, saudara. Bukan lagi kehendak Tuhan yang kelihatannya seringkali tidak populer, yang kelihatannya seringkali tidak wah, tidak dipandang orang. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itulah yang paling berarti dalam hidup kita. Saudara perhatikan di sana.
Bukan Musa tidak percaya. Bagaimana dia tidak percaya? Dia berbicara seperti seorang teman. Tuhan berbicara lalu dia dengar. Kemudian dia sampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana mungkin tidak percaya? Tetapi ayat ini berbicara karena engkau tidak percaya kepada. Ini berarti bukan percaya biasa. Tetapi berbicara tentang sebuah ketaatan. Karena ketaatan itu menunjukkan seseorang percaya. Saudara sekalian, jikalau engkau memiliki seorang mentor atau engkau memiliki seorang bapak rohani, ketika bapak rohani kasih tahu ini yang kamu harus jalani, ini jalani, ini jalani. Di situ bukan masalah dia tidak kenal siapa mentornya, dia bukan berbicara tentang tidak kenal siapa bapak rohani. Tetapi apabila dia tidak taat, tidak lakukan, dia tidak bertumbuh sedikit demi sedikit, itu justru berbicara tentang ketidakpercayaan. Bagaimana seorang anak rohani tidak percaya kepada bapak rohani yang sudah lebih dahulu mengecap banyak hal, kesulitan, tantangan, pergumulan. Ketika dia melewati hal itu, Tuhan memberkati dia. Bagaimana seseorang sebagai anak rohani tidak mempercayai bapak rohani? Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan tidak percaya. Berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang tidak benar-benar. Tuhan katakan Musa, panggil kakakmu Harun, kumpulkan semua jemaat itu, berbicara kepada dia. Faktor lain mungkin faktor emosi, faktor marah. Bisa saja saudara berkata seperti itu. Karena memang orang Israel tegar tengkuk, selalu menyalahkan Musa, selalu menyalahkan Musa. Lalu Musa bilang kucing. Bukan pusing lagi, kucing. Tapi alasan yang utama saudara justru setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh orang Israel, Tuhan sudah berbicara kepada mereka. Aku akan musnahkan mereka. Sebenarnya Tuhan emosi saudara. Bukan hanya emosi, emosi. Tuhan marah habis-habisan. Tetapi Musa membela orang Israel, jangan binasakan mereka. Sebenarnya kita ini lebih tegar tengkuk daripada orang Israel. Kita jauh lebih tegar tengkuk sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Coba saudara ditaruh di padang gurun, nggak ada air, ya kan? Nggak ada makanan. Jangankan itu saudara, dengan keadaan sekarang aja kita udah banyak alasan. Untuk tidak datang ke gereja kita banyak alasan. Untuk kita tidak melayani banyak alasan hari-hari ini. Tentu saya menyetujui ada kesulitan. Kesulitan keuangan karena dampak pandemi. Begitulah juga orang Israel punya alasan, panas Tuhan. Tidak ada air Musa. Engkau suruh lagi kami berjalan, kau pikir ini aspal apa? Panas di siang hari. Tapi saudara, peristiwa ini yang membuat Musa menjadi bersalah. Hanya karena tidak benar. Masalah kecil bagi kita, tapi masalah besar bagi kita. Selain itu apa yang Tuhan katakan? Karena engkau tidak menghormati kekudusanku. Apa itu kekudusan yang dimaksud di sana? Bukan kekudusan karena Musa melakukan hal yang lain, tetapi karena seolah-olah Musa lah melakukan. Seolah-olah karena dia berkata, apakah kami mengeluarkan air begini dari gunung batu? Lalu dia pukul berkata. Jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah merasa bahwa kitalah melakukan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita mampu melakukannya. Karena Tuhan memberikan, maka kita berikan dengan kasih kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, ketika peristiwa ini terjadi, Musa meminta ampun kepada Tuhan.
minta ampun Tuhan. Betul diampuni. Musa diampuni. Pelanggarannya dilupakan. Tetapi sebagai konsekuensi dia tidak memimpin orang Israel ke tanah Kanaan yang merupakan sebuah penghormatan khusus dari surga. Dia tidak memimpin. Yang memimpin mereka siapa? Generasi selanjutnya. Harusnya siapa? Harusnya Musa. Itu hanya berbicara tentang mahkota. Berbicara tentang kebal. Ketaatanmu menentukan mahkota. Mahkotamu ditentukan oleh apa yang kau lakukan dalam kebal. Oleh karena itu saudara, seberat apapun yang kita alami, semarah apapun kita terhadap situasi, semarah apapun kita terhadap apa yang kita hadapi, kita harus tetap berkata, Tuhan, Engkau selamanya di hatiku. Tuhan selamanya di hatiku. Aku tidak boleh marah kepada situasi. Aku tidak boleh marah kepada keadaan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mempertimbangkan. Tuhan tetap membelamu tepat menyertai. Sabar. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada selalu di hati kami. Kesalahan, kesukaran, pergumulan tidak membatasi kami untuk dekat dengan Engkau. Sebab kami berkata, Tuhan selamanya ada di hati kami. Tuhan selalu menjadi juru mudi kami. Ajari kami ketika kami salah. Ajari kami ketika hati kami bengkok. Ajari kami ketika motivasi kami, pikiran kami tidak lurus dan seringkali salah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Elizabeth. Biarlah senantiasa kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Hati kita tidak bengkok dan kita berkata, Tuhan, apapun situasi yang ada, aku mau belajar untuk taat, untuk tetap berkenan di hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan segala pujian, kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami berikan. Ketika Engkau mengangkat hidup kami, itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Dan kami semakin belajar terus untuk taat. Itu bukti dari kami percaya kepada-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu. Dan biar Engkau meneguhkan setiap hati untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
pujian, kemuliaan, pengagungan, penghormatan kami berikan hanya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, layak untuk dipercayai selama-lamanya. Mari Tuhan teguhkan setiap hati. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan lakukan keajaiban, kedahsyatan bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Karena kami tahu mujizat masih ada. Lebih daripada itu, otoritas tertinggi kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengambil alih sepenuhnya kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan, Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Selama kami hidup benar di hadapan-Mu, selama kami mau membayar harga buat Tuhan, kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Karena Tuhan cukup bagi kami. Biar ini menjadi satu pegangan buat setiap anak-anak-Mu. Sehingga tidak tergoncangkan oleh situasi apapun. Tetap bersemangat, tetap bergelora, tetap mencari Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kecewa, marah kepada Tuhan. Karena sampai detik ini kami masih hidup. Itu membuktikan kami masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Untuk melakukan banyak hal buat Tuhan dan pekerjaannya. Ibadah khususnya doa di sesi ketiga. Jam 10 malam, pukul 22 waktu Indonesia Barat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah program satu hari di pelataran Tuhan yang Engkau rindukan, setiap anak-anak-Mu mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, materaikan segala sesuatu yang kami persembahkan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Dan nanti kita ketemu jam 10 malam untuk sesi ketiga, sesi terakhir di setiap awal bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita, saudara. Segala berkat yang terbaik turun dari surga menyertai hidupmu sepanjang hari ini dan sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati engkau mulai dari hari pertama tanggal 1 Juli, kemudian tanggal 2 Juli dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di pukul 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.